makan cari kangkung di parit-parit itu biasa, Bang. Iya iya. Aku aja cari kangkung cari danubi di pinggir-pinggir Iya iya iya. sana, biasa. Ya Mhm. untuk itu tadi, kenapa kalau kita boros nanti kan ada saatnya kita Iya iya enak. iya. Sampai saat ini aja aku sangat bersyukur kali. Iya 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 Iya, iya. makanya jangan ragu, Mhm. bulatkan aja tekad, Mhm. tetap pendirian, Mhm. ikuti kata hati aja. Bakar motor orang mungkin ya. Wah, kenapa tuh? Iya. Mungkin kita berpikir tentang bengkel hanya ketika saat kendaraan kita sedang bermasalah. Namun, pentingnya bengkel jauh lebih besar dari sekedar tempat perbaikan kendaraan. Setiap kendaraan memerlukan perhatian dan perawatan rutin agar tetap dalam kondisi optimal. Dengan melakukan perawatan di bengkel, kita tidak hanya menjaga kendaraan kita, tapi juga memastikan keselamatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik, hari ini kita kedatangan seorang tamu. Dia merupakan seorang pengusaha bengkel yang hebat. Usianya masih muda tapi sukses ya. Langsung saja inilah dia Rian Renaldi. Halo Yan. Apa kabar? Baik. Gimana Yan kabar Yan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bisa diceritakan sedikit Yan latar belakangnya Yan? Ya, awal mulanya bengkel itu merintis juga lah. Dari pertama-tama ya saya pijak ke rantau kan, masih ikut-ikut sama karyawan. Jadi sama ke bengkel Cina gitu kan. Habis itu ada uang saya coba-coba buka sendiri, ya nekat aja lah. Hmm. Coba-coba sewa ruko lah pertama kan. Cuman nggak jalan gitu. Hmm. Nggak jalan, kami coba 3 bulan, makan pun susah gitu lah. Ya kadang ada maaf katanya buat nempel aja itu buat makan lah palingan. Nempel satu hari ini ada simpanan diambilin buat makan ya. Hmm. Sakit juga lah, hampir nyerah juga lah. Ternyerah ya. Nyerah lah. Oke oke. Jadi gini Yan, kenapa kok kepikiran buka bengkel Yan? Ya karena gimana ya? Bidangnya itu kayaknya ya mungkin skillnya di situ lah mungkin ya. Emang udah skillnya di Nah, situ di ya? situ ya. Ya udah lama sih dari 2013 pun udah Hmm. jadi mekanik itu kan, Hmm. belajar-belajar. Jadi ya gimana lah supaya kayak lihat orang tuh kayaknya enak aja gitu buka bengkel, cuman ternyata salah. Sebaliknya lah gitu kan, supaya nggak segampang yang kita kira gitu. Hmm. Itulah Terus yang men-trigger untuk buka bengkel, yang mendorong itu apa? ya kemauan aja. Kemauan ya? Ya kita tuh Hmm. soalnya aku tuh nggak ada dorongan dari siapapun, nggak ada Hmm. dari orang tua pun, kita nggak ada. Kita kan Hmm. orang susah kan. Maksudnya ya Hmm. maaf katanya kalau untuk modal pun apa kita tuh cari sendiri. Memang Ya, dari nol ya? dari nol, bener-bener dari nol. Hmm. Nggak ya kalau mau kita telepon orang tua ya, ya gimana? Ya kayak gitu, kita pun namanya susah kan, nggak punya apa-apa. Hmm. Ya makan ya seadanya ya gitulah. Makanya Kepikiran ya? kepikiran lah. Nah, ya udah coba sewa tempat pertama, nggak Hmm. jalan kan. Hmm. Itulah ada ganti tempat lah gitu. Udah agak mendingan lah Hmm. sekarang. Iya, jadi tahun berapa mulai membuka bengkel? Bukanya tahun 2021 Tahun baru. 2021 buka sendiri ya? Ya, buka Sebelumnya sendiri. kerja sama orang? Sebelumnya ya kerja sama Cina, sama orang lah. Ya, Hmm. itulah tabung uangnya kumpul-kumpul sedikit, ya nekat aja. Hmm. Bahkan pernah dapat uang tunjangan itu nggak sempat diambil gitu kan. Hmm. Gara-gara udah bulat aja tekad gitu kan. Hmm. Sempat ada temen juga ngajak join gitu. Hmm. Jadi dia itu ngajak join lah, buka buka bersama kan. Kelan 3 bulan, namanya kita merintis itu kan nggak nampak gitu kan. Hmm. Kayaknya nggak nampak, kayaknya dia ini kayaknya ragu sama kita gini kan. Hmm. Jadi dia tuh kayak putus, dia mundur di pertengahan jalan. Aku di Iya iya iya. kayak di
ya apa aja lah, lepas aja lah Dilepas kak, gitu ya. kau mau kemana ke hati. Sementara di situ aku nggak punya apa-apa, Hmm. jadi aku cuman punya sisa tempat itu kulanjutkan Iya, iya, paling iya. ada sebulan lah, Hmm. karena aku tahu bakalan maju lah gitu kan. Iya, Nah, iya. ya itulah, ya Optimis lah ya. optimis lah, yakin aja kita modelnya, kuncinya yakin, ya fokus aja. Ya yang orang yang ngomong kayak gini kita nggak perlu dengar kan, Iya, iya. satu tujuan aja lah pokoknya. Itulah. Jadi awalnya buka sendiri itu berdua dengan teman Iya, ya. berdua. Tapi karena dia nggak sabar, ingin cepat sukses, tapi ternyata nggak seperti yang dia inginkan gitu kan, nggak seperti yang Iya. diharapkan, baru dia lepas diri gitu ya. Ya, dia tuh sempat dia pulang, dia pernah cerita ke aku kan, dia bilang, ya Yan, kau lanjutilah, ini nanti modalnya aku balikin lah gitu kan. Nggak salah itu hampir dia 50 juta dia tuh buat duit kan. Jadi oke lah, aku kan namanya orang susah lah gitu, nggak punya apa-apa, aku dikasih jembatan, siapa yang nggak mau gitu kan. Cuman dia, karena kelihatan dia itu sebulan aku pindah tempat dari 3 bulan pertama kayak maju, mungkin dia ada inisiatif mau dia menjalankan mungkin. Cuman kayak satu sisi belah pihak dari keluarganya di kampung tidak terima gitu mungkin kan. Bahwasannya kalau aku yang jalankan, ya itulah tadi. Jadi dia seolah-olah kayak melepas lah gitu. Ya udahlah, kau mau kerja lah. Nah, aku kayaknya nggak lanjut kata dia kan. Oke lah. Aku ya pasrah aja. Aku udah merintis 4 bulan tuh. Ya, tanpa gaji lah namanya merintis kan. Ya makan pun 50.000 tuh dibuat berdua. Dihemat-hemat ya. Hemat-hemat kali dah tuh. Itulah. Jadi waktu itu udah berkeluarga? Udah, itu aku udah ada anak. Aku udah anak 3. Udah anak 3 ya? Udah. Karena cita-citanya pun dulu ya umur 30-29 harus punya tekadnya tuh bulat gitu, harus punya usaha sendiri gitu. Apapun itu gitu kan. Apapun itu ya. Semangat itulah yang mendorong sampai bisa sukses ini ya. Sampai saat ini lah gitulah. Ini bicara soal capital ya atau modal. Modal ini kan bukan hanya uang kan, bisa termasuk juga skill, knowledge atau experience. Tapi yang saya tanya ini modal uang, berapa yang dibutuhkan untuk membuka bengkel? Kayaknya sih kami kemarin cuman berapa juta aja lah, 13 juta tuh modal awal itu paling sedikit. Bahkan oli cuman satu gitu cuman. Oli motor pun nggak ada kan, kita jual juga motor kemarin. Aku ada simpanan sengaja lah, memang nggak ini, itulah semenjak dilepas itu aku nekat aja gitu kan. Aku yakin aja lah kayaknya berkembang nih bakalan. Aku buat lanjut aja uangnya itu, uang sewa. Buat bayar sewanya aja 12 juta 3 bulan kan. Sewa per 3 bulan 12 Ya, juta 12 ya. juta. Jadi sisa 1 juta itulah buat beli oli, belum ada kosong masih spare part Jadi ada. begitu ada orang perbaiki langsung lah, belanja dulu gitu ya. Iya, Jadi modelnya nggak ada stok ya. kita tuh pertama nggak mikir untung. Yang penting mereka tuh datang dulu. Datang dulu kemari kayak mana kan. Kalau bisa ya besok dia tuh datang lagi gitulah kan. Nah, ya itulah kita tuh nggak mikir untung, ya mereka tuh. Yang penting puas dulu lah. Puas dulu lah. Karena kita tuh kan perintisnya sangat rendah sampai iyalah. Memang benar-benar dari nol, bahkan dari minus lah ya. Dari minus jauh lah. Iya. Nggak segampang yang orang-orang itu dapat pinjaman sekian juta, kita enggak. Iya, karena nggak ada privilege ya, berasal dari keluarga yang biasa-biasa lah ya. Biasa-biasa aja. Lalu kalau untuk pemilihan tempat usaha ya, apa kriteria tempat yang bagus untuk usaha? Aku tuh bang orangnya susah tapi gengsi juga. Nah, jadi dia kayak kalau ku pilih dia memang kayak tempat itu paling nomor 1 lah. Apalagi kalau kita tuh modelnya orang tuh gak perlu tahu kalau kita tuh kayaknya punya. Kita tuh kayak, makanya aku sukanya ngambilnya tuh kayak di atas gitu, kayak ruko gitulah kan. Kalau kios tuh kayaknya kayak terpampang kecil kali gitu kan, kayak orang pun kayaknya mau masuk kayak ragu gitu kan. Jadi aku ya harus kayak mana supaya orang itu bisa percaya sama kita. Iya. Bahkan kita pun maaf katanya tidak punya modal itu tidak kelihatan sama mereka itu kan. Iya. Jadi ya
aku usahakan lah ya tempatnya itu minimal ruko, udah gitu pun Mhm. ya harus strategi lah, harus memang tempatnya pas. Ya Mhm. itulah Bang. Makanya aku tuh kalau melihatnya ya orang yakin dulu ke kita dia. Kalau yakin dulu ke Mhm. kita pasti mereka tuh nggak ragu gitu. Percaya jadinya ya. Percaya Tapi jadinya. kalau melihat kita keadaannya susah atau apa, Ah, ragu-ragu ya. ragu. Nanti dipalain pula nih, Nanti apa nengok dari gaya kita aja, mhm, mereka tuh kayak udah ragu. iya Nanti kita iya, kayak diakali lah diakalin apa, pula nih rusak A, tiba-tiba rusaknya ABC jadi gitu ya. banyak, ya kan. Jadi kan Iya aku iya iya. ya itulah, Tapi untuk awal-awal dulu langsung ruko atau kios dulu ya? Kayaknya kios dulu ya? kios tuh memang, Mmm, kios. Cuman aku ada hampir setahun lah, 8 bulan kios, ada modal lah buat sewa ruko, aku memang mau niatnya mau ke ruko lah gitu kan. mhm, Jadi nekat juga, mhm mhm, sisa modal duit tuh sekitar nggak ada dikumpul-kumpul tuh 40-an lah. mhm Aku iringi kan, coba cari-cari tempat lah, tempat kan di mana, ruko 2 lantai gimana, rupanya lumayan juga. mhm, mhm Setahun mhm. 44 juta kan, Iya iya empat iya. puluh 42 itu udah paling minim, 35 pun susah kali carinya tuh. Mmm, Ada duit, jadi kami satu-satuin lagi duit kami itu kan, kumpul-kumpul lagi sama istri, kalung-kalungnya maksudnya emas-emasnya dijualin, ya nekat mhm, lagi, mhm baru mhm, ke ruko itu. Ya pertamanya mmm, sih di kios sih, cuman ya itulah dari apa, pindah ke ruko. gitu ya. Iya, By the way kan, bengkel ini kan banyak kan, di mana-mana bengkel. Jarak-jarak 2 kilo, 3 kilo udah ada bengkel. iya. Yang membedakan bengkel kamu dengan yang lain itu apa, Yan? Bahkan pun 2 pintu kan bengkel sebelahnya. Iya, Ya cuman ya itu aja, ya kita ya kalau bisa sama pelanggan itu ya ramah lah satu kan, udah gitu kalau dia apa maunya ya kita turuti dulu, kalau nanti dia mau apa dengar apa kata kita ya boleh kan, kalau misalnya kita nggak mau ngikuti apa cara kita, jadi mmm, mereka tuh datang apa maunya, mhm turuti dulu. Kalau dia nggak sesuai menurut dia kan dia apa sendiri nanti dia, kayak salah sendiri gitu. Jadi di mhm, situ dia, maksudnya kalau mereka tuh datang maunya apa kita turuti turuti? dulu, Mmm. apa mau Ini dia. dalam artian maunya itu maunya gimana tuh, Yan? Bisa spesifik, Yan? Ya maunya maksudnya ibarat kata motor tuh mati lah kan, Mhm, ibarat kata disuruh ganti busi, padahal bukan, rusaknya bukan mmm, itu sebenarnya. Ya cuma kira kita karena takutnya dia tersinggung atau jadi takut dia ap nanti kita bilang kayak gitu, dia nanti kayak nggak percaya sama heeh, kita, ya kita turuti dulu. turuti dulu, iya Kita iya. coba lah apa kemauannya, ibarat kata dia suruh ganti busi, kita ganti busi aja, ganti Mhm, busi kan, siap ganti busi, Kak hidup juga. Ya baru kita tanya, "Ini mau dicek motornya apa gimana, Bang?" Nah, mmm, jadi dia pun kalau kita duluan bilang, "Bang, ini" di bilang, "Bang, ini motornya mati bukan businya." Nanti dia ragu juga sama kita kan, "Ini dia mhm. kalah kali nih," katanya kan. Iya iya Nah, iya iya. bagusan kita apa dulu mau dia. Mmm, Jadi kalau udah dia berkata nyerah lah gitu kan. mhm Ah, ya udahlah Bang cek dulu apa katanya kan, barulah mhm. kita cek. Oh Ya gitu itulah ya. bedanya. Jadi pun dia kalau begitu kita pun nggak kayak yang lainnya lah, boleh dicoba. Mmm, Cobalah kita pun barang yang mana diganti, kita pun itu yang diganti. Nggak mhm bakalan lah yang enggak apa, pasti lain-lain yang rusak atau enggak, ya tetap itu juga. mhm Kebanyakan itu mhm. sih, garansi lagi. Itu Garansi yang lagi paling ya? nomor satu tuh. Oh garansi yang membuat Garansi itu. Kadang mhm motor kita bongkar kena 1,5 juta kan, mhm, masih masalah lagi. Kita mmm, bongkar lagi, tanpa bongkar bayar lagi. deh itu. Iya Sebulan iya biasa iya. kita kasih garansi dia itu. Itu luar biasa tuh ya ini. Ya, Yang itu penting puas pelanggannya. ah, kalau rugi atau apanya itu kan di belakangan hari kita dapat. Maksudnya kan Mmm, dia pun nggak kemana mana kan. iya Ya iya. pastinya Kadang itu. kita rugi di A, kita untung di B dan C ya, Heeh, gitu ya? karena dari Mhm. mulut ke mulut itu di sana, Iya bagus iya tuh. iya iya. Padahal sampai aku pindah ke tempat yang nggak nampak pun mereka datang. Iya iya iya, Iya. karena udah percaya tadi ya, Ah, udah puas dengan iya. pelayanannya. Mhm. Jadi kan dulu kan awal-awal kan kerja sendiri ya ini, dibantu-bantu istri di kasir Iya, atau apa gitu ya? sampai dulu dia di kasir, aku belanja, kadang aku tinggal-tinggal orangnya itu Mhm di mhm bengkel kan. Tinggal ya ya berani-berani aja lah. Coba karyawan dulu satu, mhm coba lah kan. mhm Rupanya karyawan satu ya alhamdulillah
rezeki itu kayak kayak udah ada yang atur aja gitu kan. Kita yakin amal pun masih terjaga, semua masih pokoknya ya lurus-lurus aja lah. Iya, Nah kan iya. karyawan itu udah tambah sekarang lagi 2 karyawan dah. Oh, dua karyawan 2 sekarang ya. karyawan, ya. Gimana cara memilih karyawan yang sesuai itu, Yan? Yang penting dia skill lah satu ya. Udah gitu dia kayak mana ya? Ya sama pelanggan tuh ya harus ya jangan terlalu emosional satu. Ya kita merendah aja modelnya kan. Dia ya gitu. Kadang aku nggak sukanya melihat mereka ini asal kita kasih tahu A dia bilang B. Tapi aku tuh datar aja tuh, ikutin aja apa mereka apa maunya gitu kan. Cuman ya kalau bisa ya karyawan itu yang ada skill lah, terutama Yang skill. pertama skill, Yang lalu? kedua ya bersih, rohani lah biasa kan. Oh gitu ya, berkelakuan baik lah Ya gitu ya. berkelakuan baik lah dia, nggak nggak yang macam-macam atau apalah. Kalau ijazah penampilan Ya nggak kalau perlu ya? ijazah tuh S1, S2, S3 tuh nggak Nggak ada, nggak perlu ya. perlu tuh. Yang Bahkan penting aku pun nggak ada SS-an tuh. yang penting intinya niat kerja ya. Ya yang penting dia mau Iya, kerja iya. rajin, fokus dia kerja, waktunya kerja, dia tepat waktu kerja, ya kita pun sama karyawan nggak ada ini kok. Nggak ada, kita tutup jam sekian nggak ada. Ya mau keluar kapan boleh, bebas. Ya nggak ada kita kekang-kekang, nggak ada. Mereka mau kemana, ya mungkin aku larang-larang kalau bawa motor itu kan mungkin jangan. Ya kalau bisa kalau pulang pagi tuh jangan bawa motor atau dia tempat tidur tempat teman. Ya kita kasih arahan aja lah, gitu kan. Jadi karyawan tinggal di mes ya di situ? Ya, karyawan 2 tinggal sama kita semua makan bersih apa. Semua ada kita yang tanggung. Iya. Untuk cara menegur karyawan gitu ya, apa kriterianya Yan? Aku bang orangnya kayak mana ya bang? Kalau dibilang keras ya nggak keras juga. Selagi masih dia jalannya, maksud aku dia sama pelanggan itu masih ini, masih bisa kita apakan atau sama dia, sama kelakuan dia masih ini, aku masih bisa apa sih. Tapi kalau dia udah nggak bisa kita arahkan gitu kan, aku orangnya ya tegas-tegas saja. Ini hari kau suruh pulang pulang, aku bilang. Ya gitu aja aku modelnya. Jadi intinya selagi dia baik-baik Baik aja, nggak lanjut gitu ya. lanjut aja aku. Kalau udah nggak mau dibina ya udah. Ya, gitu aku ya. model gitu dia keras aku. Kalau misalnya dia nggak mau dibina, selagi dia masih wajar ya nggak terlalu kali ya maklum lah namanya anak muda kan. Biasalah dia maunya apa ya kita turuti juga. Karena kita kan teman-temannya biasalah nongkrong kita kawani juga. Kan selagi masih terarah. Cuman kalau udah nggak terarah kali, aku bilangnya dia agak agak melawan gitu ya aku ya ambil tegas saja. Iya, Ya. iya, iya. Jadi tegas tuh sebenarnya perlu juga ya. Perlu. Tapi terlalu lembek pun nggak Ya bagus karena ya. aku kebanyakan ya yang kerja sama aku tuh terlalu orang banyak terlena dia. Karena kebanyakan enak aku bikin kan. Jadi itu lama-lama kayak nggak bisa kita kasih tahu lah. Gitu kan. Nggak apa-apa lah dia tuh nggak marah itu gitu kan. Iya, Ya, iya, karena iya. aku orangnya kayak gitu kan. Jadi kalau ditanya, kerjaan aja tuh nggak apa-apa ya itu gitu. Karena kebanyakan semua karyawan tuh dari kampung semua kan. Oh Ya iya, kenal iya. lah saudara, ada pengipar juga. Ada orang Iya. lain pun pernah. Berapa kali orang lain udah. Cuman ini kayaknya agak lama lah. Udah dalam setahun nih. Dua karyawan ini agaknya Udah lama ya. ya lama lah. Biasa kan 2 bulan, 3 bulan kita ganti karyawan. Susah juga kan. Iya, iya. Jadi untuk tempat udah, karyawannya udah, sekarang gimana cara mempromosikan tempat itu? Kan kebanyakan orang kan kalau kita buka bengkel itu kan otomatis orang belum tahu tuh. Iya, biasa aku lewat Facebook aja aku posting-posting gitu kan reel-reelnya itu atau dari WhatsApp aku bilang ya gini lah nanti kalau misalnya mereka cantik nomor WA atau apa telepon itu di sana bongkar berapa kan ya biasa bongkar bengkel sana berapa ya aku lebih murah gitu kan bongkarnya ya segitulah palingan ya lebih ke Facebook ya Di Facebook lah ya. Facebook ya. Selama buka bengkel, apa tantangan yang terberat ya? Tantangan terberat itu apa ya? Awal mula merintis lah paling. Awal mula merintis ya. Iya. Situ yang paling berat ya. Paling berat.
Kadang orang tuh kayak melihat kita tuh, "Ih, enak kali si Polan itu sekarang ya," katanya. Padahal dia nggak tahu dulu Nggak kita tahu, berdarah-darah iya. ya. Namanya semuanya kita sensor, Iya senangnya aja iya kita iya iya. kasih-kasih kan. Senang. Karena tipikal orang-orang ini kan memang yang dilihat yang bagus-bagus ya. Kalau yang Iya, jelek-jelek itu dia nggak mau lihat. iya benar benar Iya benar kan? benar. Kok enak kali dia, kok bisa seperti ini dia sekarang gitu kan. Mhm. Ya banyak lah, aku pun nggak inilah, memang memang nyatanya sih begitu. Banyak, Mmm. ya aku dulu susah loh, sampai aku pernah mau makan itu aja kan, Mhm. sampai cari-cari apa bekas itu, apa dibilangnya di Batamnya apa nama? Mulung-mulung gitu Ya ya? mulung-mulung itulah. Iya, mau makan aja mulung-mulung, makanya aku tuh sendirilah, nggak ada sopang-sopang apa-apa, nggak ada, memang sakitlah istri aku. Ya kami tutup malam-malam sampai nunggu-nunggu orang nempel sampai jam 1 jam 2, itulah yang paling sakit. Tantangannya Mmm. tuh memang meraihnya Iya. untuk ke titik ini tuh susah kayaknya. Iya iya iya. Makanya jangan sempat lah kalau bisa ya, kalau harus optimis saja, fokus, Optimis, ya, semangat ya. ya. Mmm. Untuk cara memastikan layanan kita itu udah sesuai standar gimana, Yan? Kadang nggak juga. Kadang nggak juga ya? Iya, kadang udah sesuai lah kita gitu kan. Mhm. Udah sesuai sesuai standar kali, teliti kali kadangnya. Kadang yang namanya dia barang elektronik atau mesin yang apa, jadi ya kadang ya ada juga ya yang lecet lah. Ya tapi kita utamakan kalau bisa itu ya semana dia mungkin yang dari pertama, ya kayak gitu juga kita buat. Oh gitu ya. Iya, Kadang kan kita udah melakukan sesuatu yang maksimal gitu kan. iya, Udah kita rasa kita udah bagus kerjanya, mhm, udah memuaskan dia, tapi kan kadang-kadang ada aja gitu, iya, sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan mereka. ada. Nah, kalau untuk menyikapi itu gimana, Yan? Ya terkadang ya gitu sih, tapi keseringan sih 1 2 lah. Seringnya itu gini, motornya itu rusak ibarat kata dia berasap lah, Hmm, awal mula. hmm, Jadi posisi dia datang tuh mati lah kan. Ya kita kan nggak tahu motor dia awal mulanya gimana. mhm, Posisi datang mati, cuman pas kita hidupin tuh udah hidup lah gitu kan. mhm, Jadi kita ganti ini bang, ganti ini, ganti gini. Oke lah, ada hidup kan. Habis itu udah hidup, udah dibawa pulang lah kan. Balik lagi dia. Kenapa bang? Kok nyendat-nyendat ya? Tadi nggak nyendat-nyendat gini katanya. hmm, Ya kita nggak tahu bang. Motor hmm. abang aja datangnya mati. Iya Mau iya gimana iya. kita tahu coba? Iya 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 iya. kan? Kadang itulah udah semaksimal mungkin pun kadang mereka tuh tidak terima. Mhm, Ya entah pun memang motornya udah begitu, mhm, cuman kan mhm. udah parah parah dibiarin kan. Iya iya Nggak tahu iya. juga kita kan. Mhm, Ada aja sih bang. Ada orang mhm. kadang mau rusaknya A bilang B. Mmm, Yang kita bagus sih A sakit mhm, kepala, yang iya. tangannya sakit. Oh gitu ya. Iya, Jadi misalnya dia memperbaiki apa gitu, A gitu kan, eh, tiba-tiba kok 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 ini B-nya jadi gini Bang? Nah iya gitu ya, iya padahal iya. B-nya nggak Sering disentuh ya? sering sering. Hmm, Kebanyakan sih orang tuh banyak kita mengenai kita tuh sering iya iya. sering. Nah, "Loh tadi lampunya hidup, padahal dia suruh ganti oli aja," kan lari Mhm, ya kan. Gitulah kan, kelistrikan, "Kok lampunya nggak hidup Bang, habis gini, habis ganti oli," katanya. Ya nggak mungkin, mhm, nggak ada jalurnya ke sana, kita cuma ganti oli ya kan. mhm. Itulah, kadang ada sih orang-orang yang nggak suka tuh pasti ada. Ya semakin tinggi pohon pasti makin banyak angin yang niup-niup gitu. Oh, Ya betul betul itulah. betul betul. Jadi kan kita kan kalau bisnis ini kan yang paling utama itu kan kita gimana cara kita berhubungan baik dengan pelanggan kan. Gimana caranya Yan? Ya kayak mana ya, hampir rata-rata mungkin setiap pelanggan aku tuh semua kayak akrab gitu. Hmm. Ya kayak jadi teman aja kuanggap. Nah, gimana cara dia membuat Caranya itu paling gini, ya kita simpan nomor WA, besok kita, "Bang, motor saya mati lagi, jemput ya." Ya kita harus ya sigap lah gitu. mhm, Mereka senangnya di situ. mmm, Habis itu kita perbaiki lagi, tidak bayar apa-apa lagi. iya 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 Nggak iya, ada kena biaya lagi, itu yang mhm, paling utama tuh. Mereka senangnya di mhm, situ. Misalnya kita kasih saran lah, "Ini simpan aja WA-nya, nanti kalau mati di mana, kita telepon aja," gitu kan. mhm, Telepon aja, insyaallah mhm, 24 jam kami dimanapun mogok, biasanya motor pelanggan tuh kami jemput tuh, iya, oh, biasanya. iya iya, itu udah layanan yang paling Iya mantap kali ya, iya, itulah Pak, dia mhm, kita nggak bisa bilang A, mhm, dimanapun dia mati, mau jauh mhm, kayak mana pun pasti kita jemput. pastinya mereka bersyukur kali tuh ya waktu mogok waktu Ah, dijemput ya? iya kalau bisa pun kan
dia pun nanti nggak takutnya masuk ke bengkel lain dia jadinya gimana-gimana, terus Hmm, rusaknya gimana kan. iya iya iya. Heeh, "Ini rusaknya ini," padahal besok dia bilang, "Bang, aku bawa ke sana semalam rusaknya ini," padahal Hmm, tidak apa-apa itu yang rusak itu kan. iya iya Kadang iya iya. gitulah kadang nggak enaknya Hmm, ini kan. Makanya aku pesanin sama mereka-mereka tuh para pelanggan tuh, kalau motor mati mogok di mana pun jangan sungkan, hmm, jangan malu, jangan segan. hmm, 24 jam telepon aja aku jemput di mana pun. iya iya Iya, iya. kita kemarin nggak jam 2 jam 3 pun kita jemput juga kok, Mhm, malam. iya iya iya. Iya, Ada nggak hal lain untuk meningkatkan profitabilitas? kayaknya nggak ada lah. Nggak ada lah, udah cukup lah ya Iya. dengan, servis yang baik ya, terus menjaga kepercayaan pelanggan, jujur, itu kayaknya udah meningkat lah Iya, intinya jujur profit. aja. Mhm, Itu satu, barang yang mana kita rusak yang itu kita ganti. mhm Nah, nggak ada kita tambah-tambahin, kalau dia nggak percaya kami suka sering kami mhm, bongkar dulu ya, nanti kalau misalnya dia nggak percaya datang dulu cek aja yang rusak mana. Nah, kita nggak mmm, main langsung ganti. Ganti mhm tiba-tiba motor udah selesai kena sekian juta. Nah, mhm, enggak. oh Jadi gitu ya, kita lebih senang itu jujur, kepercayaannya yang penting. mantap mantap. Gimana Yan menurut kamu bisnis bengkel ini dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Ya harapannya itu ya semakin berkembang lah, semakin maju. Kalau semakin banyak saingan itu kayaknya kita tuh nggak perlu ragu lah ya. Makanya nanti para-para teman yang mau merintis buka bengkel itu ya nggak usah takut. Ah di sana banyak bengkel, kita buka bengkel. Aku bahkan 10 bengkel di situ, aku buka juga gitu ya. Mhm Itu mhm, pasti dia nanti motor makin banyak. mhm Setiap tahun itu motor baru tuh bakalan keluar semua kan. mhm, Ya paling paling kalah sama yang buka bengkel paling satu dua. iya iya, Keberanian aja yang kurang. mhm Ya kayak mhm, teman-teman kenapa belum buka bengkel? Gue bilang udah berapa mmm, tahun kita kerja, gue bilang. mmm, Itulah gue bilang. Apa takut? Ya Pak, mmm, kemudahannya ya semakin berkembang lah. Kok bisa ya makin ada cabang. Keluarga mhm, mana yang kayak bahkan abang-abang ipar aku tuh kalau misalnya dia mau buka bengkel aku sarani. mhm Ya aku kalau orang itu mau berhenti kerja, mau buka bengkel, mau mhm, apa, mhm, kita lepas aja. Kita nggak ada tahan-tahan. Yang penting iya iya ilmunya udah iya, cukup. mhm Sama aku tuh belajarnya gimana, mhm, ilmunya cukup, udah cocok, gas. mmm, Lanjut aja, aku bilang. sambil dibina lah ya, Iya, aku dibantu ya, bilang, nah kalau dia buka nanti kita yang kapan lagi kita majunya, aku bilang. mhm, Karyawan iya iya, terus, aku bilang. Ya mhm, itulah. Makanya ya untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kayaknya itu saya semakin maju aja. semakin maju ya. Iya, siap. Apa pengalaman yang paling berkesan saat buka bengkel ini? Bakar motor orang mungkin ya. Wah, kenapa tuh? Iya, mungkin pasar itu lagi orangnya pun agak bandel juga sih. Dan tidak Mmm, bisa dibilang nggak bisa dilas ini, dilas. mhm, Yang susahnya ini dia diganti uang nggak mau pula itu ya kan. mhm, Dia mintanya motornya kayak gitu. Di mana mau kita cari motor gimana? udah hangus Itu bakar. ibaratnya menghidupkan orang yang udah mati gitu ya. Iya. Ya gimana ya kan? Itu yang paling susah kali Mmm, gitu kemarin tuh. Aku tuh paling 2 kali kejadian begitu. Aku memang ceroboh, satu saat mengelas kadang aku nggak lihat bensin kan. Jadi mhm, dia tuh dia tuh dia minta minta laskan. Jadi motornya kebakar. Harga motornya memang 3 jutaan lah gitu kan. mhm, 3 jutaan. Jadi aku bilang, "Ganti uang aja lah Bang, motornya udah nggak bisa diapain lagi," aku bilang, "udah mmm, gosong." "Nggak bisa Bang, motor harus kayak gitu, kayak gini ya." Mau nggak mmm, mau kita cari yang kayak modelnya kayak gitu, bentuknya kayak gitu juga, ya harus kayak mhm, gitu. Itu mhm, mungkin pengalaman paling pahit, nah itu, dulu. mmm, nggak Se ada toleransi dari dia Nggak ya? ada, itu aku waduh itu dah malah kebakaran, malah apa. Tapi jadi pelajaran lah ya? Iya, pelajaran. Makanya aku kalau melihat orang yang lebih keras dari kita, dia kayak biarpun dia customer kita, kalau dia nggak terlalu sering datang, aku seringnya kayak mencegah aja gitu. Heeh, Iya iya, ya karena dia keras gitu kan. mhm, Kalau mungkin dia nggak apa ya kita mungkin layanilah semana kita. Aku pun nggak pernah tolak-tolak, apapun kubilang bisa. Ya, mmm, yang itu bahkan nggak kuncinya ya? bisa pun kita bilang bisa gitu kan. Apapun pokoknya intinya bisa dulu Ah, ya? bisa. Perkara caranya nanti belakang lah Ah, ya? ya, karena dia datang, "Ini Bang bisa ini?" "Bisa." Nah, Kan kita udah bilang bisa nih, nah, sebenarnya kita nggak bisa. Gimana caranya, Yan? ya kita bilang bisa itu ya harus maksimal, ya harus bisa gitu.
Gimana caranya menanggulanginya? Ada juga sih, ada Hmm. juga kerja sama dengan teman juga ada juga. Jadi kita tanya ke Iya, teman ya. tanya dia, ada mungkin dia alat dia yang terlalu canggih. Sekarang motor kan Bang makin tahun makin canggih. Oh, iya iya iya. Iya, Jadi kalau untuk alat-alat bengkel harus upgrade terus lah ya? upgrade terus. Oh, gitu ya. Iya, nggak bisa kita semakin ini alatnya makin ini, kan injeksi-injeksi itu sekarang lagi tuh, aduh sakit Mmm, kepala aduh kalau mikirin aduh. berarti untuk skill karyawan juga harus di-upgrade juga ya? Harus, harus mereka pun harus ya nggak boleh tanggung-tanggung juga, karena Mhm di motor ini fatal semua. Kalau kita mhm. salah aja kecelakaan nyawa dia yang terancam kan. Iya iya Iya. iya. Dan resikonya juga kalau kita salah-salah gitu tambah rusak, Oh ya, kita yang ganti ya? kita yang ganti. Mhm Kamu bilang bengkel A, bengkel B lah. mhm. Biasanya ya mereka yang buat rusak tapi dibilang Iya iya, oknum lah ya. ya biasanya gitu sih. Kalau kita enggak, kalau kita yang bikin rusak ya kita. Karena pun manusia ini kan enggak bodoh-bodoh juga. Ya dia datang dia kan nggak mungkin rusaknya ini. Hmm. Anggaplah dia memang nggak tahu, tapi kita yang merasa, apa ya, merasa berdosa gitu Iya, ya. bener. Jadi kan, apa harapan untuk bengkel yang ada sekarang ini, Yan? Bengkel aku sekarang ini doanya ya harapannya itu loh, Bang. Semakin sukses ya Buka cabang? mindset. Hah? Buka cabang baru? Buka cabang baru belum tuh tahun ini. Kayaknya mungkin 2 tahun yang akan datang nanti mungkin adalah campur juga aku Bang. Kadang jual beli motor ya kan. Iya iya, tahu Iya. sekarang udah ada bisnis jual motor ya, Ya jual beli jual beli. motor ya. Itulah menyelam sambil minum air Iya namanya iya. ya kan. Tapi masih berhubungan ya, Iya masih masih. Ya, kita pun jual motor pun nggak ini promosi nih. ya Nggak apa sekalian promosi nggak sekalian apa-apa. promosi nih kan. Jadi kalau ada yang mau beli motor bekas yang berkualitas, ya bisa langsung Iya, hubungi ya, kita atau di bawah ini bisa iya. dilihat nanti ya. Kita jual motor itu bergaransi. Iya ya, Ya, garansi. pasti. Berapa lama ya garansi ya? Ya minimal tuh 3 bulan lah. 3 bulan bulan kita ya? Wah, lama juga itu. lama. Kita 3 bulan kita pakai itu udah tahu itu. Udah maksudnya udah Mhm. puas lah kita kan. Iya Mana iya. motor itu rusak mana enggak, Iya ya iya. kan. Sering. Kita pun kalau nggak rusak kita balikin. Iya Sering iya. dibalikin sering. Ya kita namanya udah kita buat tanggung jawab kita kan. Udah Iya bilang iya kita iya. bilang nggak garansi 3 bulan motor baru seminggu rusak. Balikin. Kita balikin Jadi duitnya. iya iya. Iya. Ataupun ya kita gantilah yang rusak bisa juga ya. Ya bisa juga. Ada Mhm. sih gitu juga. Bang, Mhm. aku maunya yang itu aja lah rusak. Ya Mhm. boleh, Kak. Nah, bawa aja gak apa-apa. Kita tuh ya bertanggung jawab lah. Pokoknya kalau beli motor dekat RKS motor Mhm. pasti jos. Oh, RKS motor. Itu nama anak itu. Nama anak ya? Ya, Raisa Kesha Saka. Oh, Dulu Reza udah Kesha Saka. memang niatnya dulu sebelum ada anak laki-laki aku kalau cita-citanya lah ya. Memang yang kuasa itu mengasihi kita tuh kayak nggak ada apa lah selagi kita apa kan. Kalau anak aku laki-laki aku harus punya bengkel memang dulu. Memang udah Iya, terniat kalau gitu ya? dulu memang RK kan aturannya kan, rupanya udah punya anak laki-laki, jadi Tambah S ya? dia tambah S, jadi dia RKS motor. Seandainya nih, ini kita berandai-andai nih Yan ya. Berandai-andai nih. Iya. Seandainya kita bisa kembali ke 10 tahun yang lalu misalnya, apa yang kamu lakukan Yan? Ya, kalau aku balik ke 10 tahun yang lalu mungkin ya. Telat juga, maksudnya aku kayak mana mikirnya, kenapa lah kok bisa aku kayak gini. Makanya aku di saat ini yang kenal aku, mungkin 10 tahun aku yang lalu yang silam mungkin tahu lah sifat aku gimana, yang kenal aja lah ya. Iya. Mungkin tahu lah. Oh, kurasa kalau anak itu nggak dari dulu nggak macam-macam mungkin udah kaya dari dulu. Iya, ibarat kata gitulah. Mungkin udah senang dari dulu ketimbang sekarang. Iya. Nah, kayak aku tuh kayak merasa terlambat aja gitu. Terlambat ya? Terlambat. Makanya aku di saat titik ini gimana supaya semua itu seimbang. Borosnya dikurangi, nakalnya dihilangi, kayak gitulah. Kalau dulu tuh kayaknya kita tuh udah susah, cuman aku buka bengkel di kampung itu ya rame sih rame. Cuman ya kayak enggak itulah, makanya aku ya udah saat ini udah konsisten aja, mindsetnya semua dirubahi. Ya fokus ke depannya gimana. Ya jangan yang
aneh-aneh. Selagi kita masih di jalan yang benar, lurus, pasti aman. Apa saran untuk teman-teman yang mau usaha Sarannya bengkel? cuma satu, sabar itu paling penting memang. Cuman Oke. ya namanya orang merintis itu yang nggak ada enaknya, nggak ada. Di situ mau buka usaha, di situ ada orang beli nggak ada. Belum tentu 3 hari itu ada orang datang tuh kita tuh udah biasa. Itu memang aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah jalani. Ya makanya aku bilang bagi siapapun yang mau gosakan bengkel lah ya. Tapi kalau bisa ya kalau yang mau buka bengkel ya sarannya, jangan takut. Apalagi tuh barang itu bukan kayak makanan, nggak bakal basi. Nggak basi ya. Kita cuma nanya yang kita tunggu tuh yang buat makan, ya kan? Ya kalau kita barang kita nggak laku kita nggak basi. Nah, sabar aja. Ya nggak ada itu yang namanya proses itu instan, nggak ada, nggak Ya, ada. ya, semua butuh Iya, proses. semua pasti butuh proses. Mau setitik sampai saat ini aja aku sangat bersyukur kali. Iya, makanya jangan ragu. Bulatkan aja tekad, tetap pendirian. Ikuti kata hati aja. Orang orang bilang gini, ah kamu nanti buka di kios nggak sanggup gini gini gini. Aku aja sampai pernah digituin sama adalah satu bengkel yang dikecilin. Ah nanti kamu buka bengkel 1 hari 2 hari 3 hari aja udah tutup gini gini, ku buktikan. Aku orangnya gitu. Aku paling keras orangnya, paling tidak suka diremehkan. Iya. Makanya aku setiap apa yang kuinginkan tercapai. Makanya jadi bagi semua yang mau buat buka usaha, walaupun bengkel atau tidak bengkel, yang namanya merintis itu harus sabar, yakin, konsisten, ya mindsetnya dirubahin mana ya yang itu. Hemat pun paling perlu. Ya hemat ya pertama-tama ya kita makan cari kangkung di parit-parit itu biasa bang. Aku aja cari kangkung cari danubi di pinggir-pinggir sana biasa. Ya untuk itu tadi. Kenapa? Kalau kita boros nanti kan ada saatnya kita enak. Ya kita dibilang orang, ih enak kali makannya di sana. Tiap hari makan enak kayak gini. Ya iyalah saat ini kita merasakannya. Dulu ya sakit juga. Mana ada yang buka usaha itu yang gampang. Penting semangat aja lah. Oke, baik. Super kali ya kata-kata terakhir dari Rian ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha bengkel atau usaha apapun itu, jangan takut untuk gagal gitu. Takutlah untuk tidak mencoba. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu hasilnya gitu Iya, kan. karena setiap kita tuh tidak berani karena kita tidak tahu. Kalau kita udah tahu, pasti kita berani. Oke, karena waktu udah habis nih kan. Sebenarnya masih panjang nih. Kayaknya kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya nih. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Rian, pengusaha sukses di bidang bengkel ini, bisa memberikan semangat atau inspirasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di next episode.